Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Ali Akbar. Saya guru pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan mengajarkan kelas 11 bab yang ke-8 tentang adab menggunakan media sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, memahami cara menggunakan media sosial secara bijak sesuai dengan dalil tentang tabayun, menjaga lisan, dan larangan gibah. Tujuan yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif dari media sosial. Yang ketiga, menunjukkan sikap kritis dan selektif terhadap informasi. Yang keempat, membuat flyer dakwah dan membangun refleksi diri setelah menggunakan media sosial. Adapun selanjutnya, realita media sosial. Pertama adalah pengaruhnya itu sangat signifikan terhadap kehidupan, khususnya para remaja, kepada kehidupan nyata mereka dalam sehari-harinya. Yang kedua, penyebaran berita hoax ini sangat cepat. Ya, berita-berita yang memang belum diketahui kebenarannya. Yang ketiga, kegiatan remaja di dunia maya ini cukup panjang dan juga signifikan. Selanjutnya, adapun dampak positif dari media sosial. Yang pertama adalah meningkatkan akses informasi dan juga pengetahuan. Yang kedua, membangun komunitas dan juga solidaritas. Ya, artinya kita juga bisa melakukan silaturahim dengan keluarga kita memang banyak juga melalui media sosial. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi serta menjadi sarana dakwah. Sebagaimana banyak kita ketahui, akun-akun para asatid, para ustadz juga memang tersebar di media sosial dari mulai YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak negatif dari media sosial. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap perangkat elektronik. Yang kedua, penyebaran gosip, informasi salah, dan juga ujaran kebencian, bullying, dan lain sebagainya itu begitu mudah di media sosial dan orang tampaknya sangat berani. Ketiga, kesehatan mental juga ini terpengaruh. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang media sosial adalah yang pertama ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila seorang yang fasik datang kepada kalian untuk memberikan berita, maka fatabayyanu, maka tabayyun, maka cari dulu kejelasannya sebelum disebarkan kepada orang lain. Maka inilah Al-Hujurat ayat 6, anjuran tentang cross check dulu informasi yang kita dapatkan, jangan sampai kita menyebarkan berita yang salah, yang itu bisa merugikan orang lain. Yang kedua ada Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismum wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'do. Hai orang-orang yang beriman, ya jauhilah oleh kalian prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah ismun, adalah dosa. Nah, kemudian selanjutnya setelah suudzon, hilangkan suudzon itu, jangan malah wala tajassasu. Ya, ini larangannya adalah jangan malah mencari-cari kesalahan tersebut. Ya, apalagi sampai gibah, membicarakan orang lain, karena ternyata kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 12 ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Artinya azab dari gibah ini luar biasa menyakitkan dan juga menjijikan. Kemudian terakhir di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu padanya.
Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kalian nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga jangan sembarangan untuk mengikuti informasi-informasi yang memang belum jelas benar salahnya, belum jelas manfaat atau tidak, atau bahkan kalau memang terlihat tidak bermanfaat, maka jangan ikut disebarkan. Selanjutnya, dalil hadis ya tentang tidak boleh bergosip. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Artinya tidak menfilter informasi, apa yang didengar langsung diceritakan kembali. Maka ini dia dianggap sebagai seorang yang pendusta. Ini hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, prinsip bijak dalam bermedia sosial. Ada 4 prinsip setidaknya yang bisa kalian ikuti. Yang pertama adalah sidik, ya, jujur. Yang kedua adalah amanah, artinya tidak menyebarkan rahasia orang lain. Yang ketiga adalah tabayun, cek faktanya. Ya. Yang keempat, akhlakul karimah, ya, sopan santun, menebar kebaikan, tidak kasar, tidak saling berdebat, apalagi debat kusir yang tidak ada manfaatnya, kecuali hanya memiliki dampak menjadi saling membenci dan saling tidak menyukai. Nah, selanjutnya adalah studi kasus. Silakan kalian nanti tonton video tentang ujaran kebencian akun Fufu Fafa dan juga hoax salah satu anggota DPR ya kalau tidak salah. Silakan kalian tonton videonya di YouTube yang telah kami sediakan. Nanti jawab apa akibatnya dan hikmah apa yang bisa kalian pelajari dari kasus tersebut, gitu ya. Nah, sebagai aktivitasnya adalah silakan nanti diskusi kerja kelompok menggunakan handphone, ya, ada LKBD, ya, apa yang tadi kasus yang tadi dipelajari kalian tulis hasilnya di LKPD, kemudian terakhir membuat flyer tentang adab bermedia sosial melalui Canva, gitu ya. Adapun refleksi penggunaan media sosial, yang pertama adalah pentingnya introspeksi dalam berinteraksi, gitu ya. Yang kedua, menghindari perilaku negatif. Yang ketiga, membangun kebiasaan yang positif. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.